Hai, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Claudia Sasi, NPM 22190047, kelas A, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informal, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, dan yang keenam pengendalian, yang ketujuh penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung. Struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Berikutnya, tipe pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian preventif. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Pada tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan diterapkan. Berikutnya, struktur pengendalian manajemen. Yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja, manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong ke aktivitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Berikutnya,
Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi meliputi yang pertama perumusan strategi, yang kedua perencanaan strategi, yang ketiga penganggaran, yang keempat operasional atau pelaksanaan anggaran, yang kelima evaluasi kinerja. Sekian dan terima kasih.